selamat datang di videonya Diana Natania. Dan gue udah lama banget gak bikin vlog ya rasanya. Kayaknya udah sebulan lebih deh. Mohon maaf ya guys. Banyak nih teman-teman di mana aja sih, di platform TikTok lah, di Instagram, DM apa segala macem, pada bilang, kemana sih kalau jalan-jalan ke Jepang enaknya? Kalau Osaka, Kyoto, Tokyo tuh kayaknya udah crowded banget, udah rame banget. Apalagi kalau udah beberapa kali ke Jepang kan, kalau ke situ-situ lagi kan bosen ya. Dan hari ini gue pengen banget, dari dulu sih sebenarnya, kenalin kalian sama prefecture yang satu ini. Karena ini tuh aksesnya sebenarnya gampang, terus muslim friendly, banyak banget tempat yang bagus dan aksesnya gampang, tapi masih underrated dan masih sedikit banget orang Indonesia yang kesini guys. Nama prefecture-nya adalah Hyogo. Dia karena posisinya tuh deket banget ya sama Osaka, jadi aksesnya mudah. Terus dia compact, tapi ada gunung juga, ada laut juga, shopping mall juga ada. Makanya kalau kalian lagi mau jalan-jalan dan bosan sama perkotaan-perkotaan yang itu-itu aja, kalian coba datang ke Hyogo Prefecture guys. Oke, jadi supaya videonya lebih padat dan efisien gitu ya, kita sambung pakai VO. Dan di Hyogo Prefecture ini tuh punya 29 kota guys. Salah satunya adalah Kobe yang merupakan ibu kotanya juga. Dan di video kali ini kita akan fokus di kota Kobe dulu aja ya. Soalnya kalau keliling semuanya nanti videonya bisa 3 hari 3 malam guys. Hyogo tuh luas banget. Selain itu, Kobe tuh memang recommended banget sih, soalnya aksesnya gampang. Jadi, dia kan punya Kobe Airport nih, dan dia juga deket dari Osaka guys, literally sebelahan gitu. Dan dari pusat kota Osakanya ke pusat kota Kobe, itu nggak nyampe 1 jam udah nyampe loh. Nah, hari ini gue mau share rekomendasi lokasi wisata di Kobe berdasarkan areanya. Dan biar kalian gak ribet nanti cari-cari pas lagi mau kesini, nih klik aja link Let's Go Kobe yang ada di kolom deskripsi juga. Jadi semua lokasi yang gue share di video kali ini langsung masuk ke Google Maps kalian. Oke, yuk mari kita jalan-jalan. Area pertama namanya Rokko-san Area. Jadi Rokko itu artinya adalah 6 tempurung dan Sang itu sebutan untuk gunung. Dan sesuai dengan namanya, di sini tuh ada 6 gunung dan ini luas banget guys. Cuma kali ini gue pengen naik ini nih, cable car yang usianya tuh udah 100 tahun lebih. Dan nanti kita akan ganti ke ropeway. Dalam 1 kali trip aja bisa ngelihat 2 pemandangan yang berbeda kayak gini padahal masih dalam area yang sama. Terus karena gue datangnya pas autumn, jadi kayak daun-daunnya tuh cakep-cakep banget. Udah sampai di paling atas dan langsung ada tempat seluas ini dan sesepi ini. Asik banget gak sih ini buat lari-lari? Kameramen bisa ikut gak nih? Udah jompo. Sebenarnya agak sayang sih ya datangnya siang, soalnya kalau malam tuh jauh lebih cakep. Jadi dari sini tuh bisa kelihatan nih semua kota Kobe sampai ke Osaka juga, bahkan bisa sampai lihat USJ juga loh. Makanya lokasi ini tuh udah dinobatkan jadi salah satu night view terbagus yang ada di Jepang katanya. Cuma gue datang siang gini tuh ada alasannya, pengen ketemu ini nih mereka temennya si Padok, tapi sayangnya Padoknya nggak bisa ikut. Gendut tuh. Gembul. Sudah. Keren banget lu, namanya Lamborghini. Tuh, Lamborghini. Jadi guys, di balik tembok ini ada banyak banget sapi-sapi wagyu. Perlakuan mereka tuh sangat-sangat spesial. Karena tau nggak? Dikasih makan yang premium, udah pasti ya kan. Dikasih tempat tinggal yang sangat mewah, karena ini di balik pagar ini, itu modelnya turunan, terus dia bisa langsung melihat ke laut. Wagyunya bisa melihat ke laut, jadi dia santai, dia senang gitu, dia happy. Terus di sekelilingnya ini semuanya hutan, jadi dia refreshing gitu rasanya.
Terus tau nggak satu lagi? Iya, paru-parunya sehat gitu ya. Terus satu lagi, dikasih denger lagu. Iya, dikasih denger lagunya apa? Mozart. Keren banget, gila, hidupnya Wagyu. Ah, hai. 好きなところで。Ah, arigatou gozaimasu. Itadakimasu. お箸使いあ、僕じゃあお箸使いますね。パスタお箸って多分2本だけやな。そうです。いただきます。 Kalian harus lihat pemandangan ini, guys. Tuh di belakang. Merah semua. Oh my god. Gila, ini bagus banget sih. Terus kalau misalnya ambil rute yang sebelah sana, itu kuilnya. Jadi bisa naik dari kuil terus turun, nanti keluarnya dari sini gitu, bisa muter. Ini kuilnya bagus banget. Ini lagi best season banget. FYI, gue datang ke sini itu sekarang tanggal 1 Desember. Merahnya tuh kayak diedit gitu loh. Merah banget. Udah sampai di Arima Onsen. Jadi onsen adalah pemandian air panas. Terus ada 3 pemandian air panas yang paling terkenal di Jepang, guys. Salah satunya Kusatsu Onsen yang waktu itu gue udah pernah taruh di TikTok ya, dan itu rame banget. Terus ada juga Arima Onsen ini dan satu lagi di prefecture lain. Jadi kapan-kapan kita ke sana. Tapi hari ini kita mau bahas Arima Onsen ini dulu karena pemandian air panas di sini tuh salah satu yang paling tua. Startnya dari sini, kalian akan lihat waterfall kecil gitu di sebelah sana. Ini startnya dari sini, terus nanti kita naik ke atas. Di sana banyak perhotelan, banyak apa ya? Di sini sebutnya ryokang, hotel ala Jepang yang tradisional gitu loh. Banyak food street gitu. Jadi kita lihat ada makanan apa aja di sini. Ini yang paling gue tunggu-tunggu, guys. Jadi di sini tuh ada sembe. Sembe tuh cracker beras, tapi expirednya dalam 5 detik. Jadi kita harus makan dalam 5 detik. Kalau nggak katanya rasanya berubah. Jadi harus buru-buru. Ntar bikin kontennya gini, satu pakai ini, satu pakai itu, kan langsung. Oke, jelasinnya ntar deh. Pokoknya sekarang kita fokus untuk makan dulu. Hai. すぐパリパリです。5秒以内に一口どうぞ。 Ini Eko. Enak loh. Karena dia bilang paling enak dimakan saat masih lembek. Kalau udah lewat 5 detik dia jadi keras, jadi garing kayak gini. Tuh, jadi garing banget kan. Makanya makannya harus buru-buru katanya. Oke, sebenarnya di sini tuh banyak banget street food gitu, guys. Tapi kita nggak bisa kasih lihat satu persatu karena jumlahnya terlalu banyak. Tapi pokoknya dari makanan manis, asin, semuanya ada dan harganya surprisingly jauh lebih murah daripada area Tokyo. Karena cemilan-cemilan gitu tuh cuma kayak 100 atau 200 yenan aja, alias kayak 12.000 sampai 20-an ribu rupiah aja. Nah, salah satu experience yang paling gak terlupakan di area ini adalah Geisha Cafe. Soalnya geisha kalau di Jepang tuh ada image untouchable gitu loh. Jadi kita tuh biasanya nggak boleh foto, nggak boleh ngobrol, terus mau ketemu juga biasanya mahal. Tapi cuma di Arima Geisha Cafe ini aja kita tuh bisa ngobrol santai, lihat show mereka sambil makan dan minum. Terus kita juga bisa main bareng. Ya ampun, gue kayak bestie banget sama mereka, guys.
いいじゃん。こんな感じ。こうやって手を動かしても大丈夫。肘の前だけでね。そうそういう感じで。今上手になったら上手になった。Bye bye. Masuk ke area berikutnya yaitu port area. Jadi Kobe itu adalah salah satu pelabuhan yang paling tua dan paling luas yang ada di Jepang. Jadi dari dulu banget nih orang-orang tuh dagangnya di sini. Makanya pelabuhannya tuh memang ramai banget dan semuanya tuh bisa kita iterin dengan jalan kaki aja, deket-deket banget. Mulai dari departemen store barang branded sampai street food itu ada semua guys. Pokoknya aduh pegel deh jalan di sini. Kita ada di Kobe Port nih. Lambangnya ada itu tuh. Bentuknya kayak obor. Tower yang bentuknya kayak obor. Tada! Itu Kobe Port, kalau udah malam tuh jadi cakep banget. Terus dari sini, ini kan port tuh, ini kan pelabuhan, betul. Jadi banyak perahu-perahu guys. Tada! Cakep ya? Sore-sore gini jalan-jalan, pas banget udaranya juga sejuk-sejuk gitu. Ini kelihatannya kayak kecil ya guys, tapi ini sebenarnya gede banget loh. Kalau lihat aslinya, oh tuh lihat deh, ada yang berdiri kan tuh, ukuran perbandingan orang dan perahunya lumayan kan. Yuhuu. Ini udaranya enak banget sih buat jalan-jalan, pas banget. Nah, seru banget kan? Terus kita juga bisa lihat pesawat lepas landas karena ini deket banget sama Kobe Airport. Tapi perut gue udah lapar nih, jadi mari kita makan Kobe beef yuk. Jadi guys, di Kobe tuh ada 3 tempat dimana kita bisa makan Kobe beef yang halal. Ini jarang banget loh ada di Jepang. Tapi memang Kobe nih sangat dekat banget ya sama Islam. Jadi mereka sediain 3 restoran loh. Ini menu khusus untuk halal. Enggak, ini langsung hilang bener. Lembut banget. Yawaraka ya? Lembut banget sumpah. Ini bener-bener kayak abis digigit tuh langsung hilang. Hilang, bener. Bener loh kata orang loh. Yang lem? Bener loh. Jadi guys, kita sekarang sudah sampai di Arab guys. Tapi bohong, masih di Jepang. Jayus banget ya, jokes milenial banget ya. Mohon maaf. Jadi kita lagi di Masjid Kobe dan ini adalah masjid paling tua yang ada di Jepang guys. Dan kalian bayangin, masjid ini sudah melalui 2 kali bencana besar tapi masih berdiri kokoh. Hebat banget gak sih? Kita ngobrol-ngobrol sambil masuk lihat-lihat ke dalam ya.
Masjid ini tuh dibangun pada tahun 1935 saat Kobe itu masih jadi pelabuhan internasional penting dan banyak didatangi oleh pedagang dan diplomat asing. Masjid ini didirikan oleh komunitas muslim internasional yang tinggal di Kobe termasuk dari India, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan arsitekturnya tuh masih dipertahankan sampai sekarang, belum berubah sama sekali guys. Dan kenalin, ini Yusuf Sang. Kalau misalnya kalian ke Masjid Kobe ini pasti ketemu sama Yusuf Sang nih. Sebenarnya Yusuf Sang tuh 100% orang Jepang loh guys, tapi bahasa Indonesia lancar banget karena di sini banyak orang Indonesia. Nah, di sini Yusuf Sang tuh jelasin tentang sejarah dari masjid ini. Ini kita ada di basement dan dulu tuh basement ini dijadikan tempat perlindungan ya waktu ada bencana besar. Di lantai 2 adalah ruangan utama yang tadi kalian udah lihat di klip awal, dan ini adalah lantai 3-nya. Banyak banget buku-buku di sini, jadi ini diperuntukkan untuk belajar dan berdoa juga. Dan arsiteknya tuh memang unik banget ya guys. Jadi di sini kan ada lubang nih. Terus Yusuf Sang tuh kayak manggil-manggil kita nih, lihat nih. Di sini ada lubang yang dimana kita bisa langsung terhubung ke lantai 2. Fungsinya adalah sebagai pengganti speaker ya, karena zaman dulu kan belum ada speaker. Jadi supaya ketika berdoa tuh bisa kedengeran sampai lantai paling atas. FYI, 2 peristiwa besar yang udah gue mention di awal itu adalah pengeboman Perang Dunia Kedua dan gempa besar Hashin Awaji tahun 1995. Jadi, literally, bangunan di sekelilingnya tuh semuanya luluh lantah kecuali masjid ini, guys. Sampai hari ini, Masjid Kobe tuh masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan komunitas muslim, dan simbol toleransi beragama serta sejarah panjang Islam di Jepang. Dan sekaligus menjadi salah satu landmark budaya penting di kota Kobe. Sekarang kita mau ke akuarium yang baru di Kobe, dan ini tuh ya baru banget, jadi sekitar 3-4 tahun yang lalu. Terus bangunannya ini gede banget dan artistik banget. Nama akuariumnya itu Atowa, kayak mirip-mirip time lab apa sih? Team lab, iya, team lab gitu loh. Cuma bedanya dia akuarium yang artistik banget gitu, bukan akuarium yang belajar banget, paham gak sih? Ini tuh viral banget di Jepang. Udah berapa kali gue lihat orang tuh review Atowa ini, dan gue pengen banget kesini, nggak kesampean, dan hari ini kesampean, super happy. Let's go. Atowa, jadi A itu akuarium, To adalah dan, artinya kalau dalam bahasa Jepang, dan A adalah art. Pokoknya intinya penggabungan antara akuarium dengan art. Wah, gila, ini artistik banget guys tempatnya. Mereka tuh bagi ruangannya dalam 8 segmen, jadi ada temanya masing-masing gitu. Dan ini ikan-ikan yang dipajang itu jarang banget loh gue lihat di akuarium lain. Terus karena mereka tuh temanya art ya kan, setiap sudut kita ambil foto atau video itu semuanya instagramable banget. Ini salah satu ruangan terfavorit gue, yaitu foyer. Jadi temanya tuh penggabungan antara library dengan akuarium. Di sini banyak banget buku-buku yang berkaitan dengan laut, dengan ikan. Terus ini buku asli beneran ya guys. Ada sekitar 2000 buku di sini yang bisa kita duduk baca sambil liatin ikan-ikan ini. Ini ruangan interaktif gitu, jadi banyak yang bisa kita lakukan dan masih berkaitan sama kehidupan laut gitu loh. Terus di sini masa kita bisa cium wangi pantatnya binatang. Yang ini pantat apa nih? Ini koala. Tinggal dielus-elus gini. Wangi eukaliptus, pantat tiger. Ini bau. Ini bau ya. Ini bau. Ini penguin. Tadi baunya kayak bau ikan gitu. Terus ini platypus. Ini bau rumput. Bau rumput yang tiger yang paling bau. Tapi menarik ya experience-nya.
Gak berasa banget udah schedule yang terakhir nih guys. Tinggal makan malam, abis itu bubar deh. Sedih ya, karena 2 hari ini seru banget. Tapi gue juga gak sabar makan malam hari ini, karena kita bakal makan local food yang Kobe banget katanya. Wah, seru banget. はい、今のね、ルーローハンみたいな、ちょっと甘辛い、 Oh, まあとりあえず dan tempatnya kayak, seru banget. Tada. Jadi kayak di counter gini, dimasak langsung di depan muka kita. Nih ya, kompornya segitu, tempat makan kita segini. Jadi kita makan harus hati-hati nih, kalau nggak kena celana kita putih. Aduh, lapar. Enak. Tapi iya, dia dominan manis ya rasanya. Dia kayak bumbu-bumbu ala Jepang yang manis gitu. Tapi tetap ada gurihnya juga. Sekarang cobain yang soba, bukkake soba. 맛있어요. Masih dia sobanya lebih lembek daripada yakisoba lain. Terus bumbunya tuh lebih nendang. Jadi enak deh. Kayaknya ini deh mirip mie nyemek nggak sih? Mirip mie nyemek dah beneran kayak. Cuma agak lebih manis aja gitu. Lebih dominan manis asin. Mie-nya kurang banget cuy ya. Iya, kayak lembek tapi bukan cuy, paham kan? Beneran lembek. OTW tempat kedua ini di Chinatown. Terus katanya Chinatown di Kobe ini tuh Chinatown yang safety-nya yang paling bagus di seluruh dunia katanya. Itu gimana cara surveinya ya? Kalau ini Chinatown yang paling safety sedunia. Based on like records Apa gitu kali? kejadian apa gitu. Iya kali ya. Tapi setelah jalan-jalan ke Kobe ini tuh berasa banget kalau memang persebaran turis wisatawan asing di Jepang tuh belum merata banget. Kayak Osaka, Tokyo, Kyoto tuh ramenya sampai kayak nggak bisa jalan gitu, rame banget. Sedangkan di prefecture even sebelahnya Osaka aja nih masih segini, masih kayak pas gitu jumlah orangnya. Jadi kita akan makan gyoza di sini, cuma spesialnya adalah pertama ini toko pertama di Jepang yang keluarin gyoza bakar grill gitu. Soalnya gyoza tuh aslinya makanan kuah. Oh tuh lah, ada sign-nya Luna Maya guys. Luna Maya pernah kesini. Wah. で岡山県というところが、兵庫県の隣にありまして、そこの出身の日本人で、大きな戦争が始まる前に中国に渡って、それは兵隊じゃなくて仕事で行くんです。兵隊じゃなくて仕事で中国に行った時に、この餃子にいただきます。美味しい？いい顔。Garing banget, isinya banyak banget. Terus rasanya tuh dia tuh nggak terlalu asin gitu loh. Jadi pas dikasih miso nih pas gitu. Udah dateng guys, Kobe beef 100% gyoza. Oh my god. Ini mahal banget nih. Gila. Segini tuh berarti berapa ya? Segini. Kan 2.200 dibagi 400. Ya, 400. 400 satu ini. Ini nggak pakai apa-apa tuh. Itadakimasu.
言葉がなくなったな。 Hilang di dalam mulut. BTW Baswe, kalau kalian ngelihat kita kayak mukanya biasa aja, ini gara-gara di depan kita banyak banget yang nontonin. Kita malu. Akhirnya kesampaian juga gue ke Awaji. Jadi Awaji ini kalau bagi orang Jepang ya guys, itu kayak tempat untuk short getaway gitu loh. Mungkin kalau bagi orang Jakarta tuh kayak Pulau Seribu kali ya. Cuma meskipun kelihatan kecil banget di peta, ini luasnya sama kayak Singapura loh guys. Gila, gede juga ya. Kita tiba-tiba dibawa ke gudang dong guys. Ini semuanya genteng guys. これをプレスすることによってああいう風な形になります。引き伸ばして。はい。ちょっと前にスクリーンがありまして、瓦割り終わった方のビデオが流れます。ファイティングファイティング。 Michino Eki Uzushio. Oke, jadi ini tempat yang sangat menarik guys. Soalnya kalau misal kalian lihat ke sana dulu deh, itu Prefecture Hyogo. Kita datang dari sana tadi. Jadi Pulau Awaji itu ada di sana. Terus kalau lihat sebelah sana itu ada Tokushima Prefecture. Dan dari Hyogo Prefecture ke Tokushima tuh disambung dengan bridge, disambung dengan jembatan yang panjang banget ya. Jadi sebenarnya jembatan ini tuh dari sana sampai ujung sana tuh jembatan sempat menjadi jembatan terpanjang di dunia, tapi di tahun berapa gitu diambil alih oleh Spain katanya. Dia tuh ada dua jenis laut. Yang sebelah sana itu Laut Pasifik. Yang sebelah sini South Seto. Kalian bisa lihat ya, airnya tuh sekarang mengalir dari sebelah sana ke sebelah sana kan. Dari kanan ke kiri. Itu karena di jam sekarang Laut Seto itu posisinya lebih tinggi daripada Laut Pasifik. Nanti kalau udah agak sore kebalik. Jadi alirannya tuh beralih ke sini. Nah, pas alirannya tuh berbalik, muncul pusaran air, dan ini tuh salah satu pusaran air terbesar di dunia. Makanya tempat ini tuh terkenal banget, dan diameternya tuh paling besar bisa sampai 30 meter. Jadi nanti bisa kelihatan muter airnya di situ. Jadi itu dia guys, lokasi-lokasi yang paling recommended dari Kobe. Nah, kalian yang udah bosen nih ke Tokyo lagi, Osaka lagi, Kyoto lagi, bisa banget nih cobain ke Kobe karena aksesnya juga gampang banget ya. Dia sebelahan sama Osaka dan Kyoto. Oh iya tuh kan lupa, gue tuh pengen kasih tips nih buat temen-temen yang mau nginep di Jepang. Itu mendingan nginep di mana ya? Karena di Jepang tuh ada dua jenis hotel guys. Yang pertama hotel modern biasa yang seperti kalian biasa temukan lah ya di mana-mana. Dan satu lagi hotel ryokan alias hotel tradisional Jepang. Nah, kita room tour aja deh biar langsung kebayang perbedaannya seperti apa. Nah, orang Jepang itu biasanya kalau nginep di ryokan mulai dari check-in sampai check-out tuh nggak keluar-keluar hotel guys. Makanya memang ryokan itu didesain fasilitasnya lengkap banget. Pastinya ada pemandian air panas, cafe, restoran, garden, sampai kadang ada game centernya juga. Terus untuk kalian yang malu nih mandi bareng sama orang-orang yang nggak dikenal, bisa sewa kamar yang ada onsen di dalam kamarnya. Intinya, ryokan itu cocok untuk orang-orang yang nggak mau kemana-mana ya, mau di dalam hotel aja, bengong, leha-leha, itu cocok banget di ryokan. Tapi kalau siangnya mau jalan-jalan ke sana kemari, ya mendingan di hotel yang modern aja. Rekomendasi gue sih ini nih, namanya adalah Portopia Hotel. Lokasinya paling dekat dari Kobe Airport, dan dia harganya seperempatnya hotel-hotel di area Kyoto dan Osaka guys, padahal sebelahan loh prefecture-nya. Makanya ini bisa jadi hacks juga sih buat kalian yang pengen ke Osaka atau Kyoto cuma sehari 2 hari doang, mendingan nginepnya di sini aja. Terus ya udah naik kereta, gampang kan? Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang mau jalan-jalan ke Jepang ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!